Halo teman-teman, perkenalkan saya Novianti dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 4 Universitas Kaltara. Jadi saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional untuk menjelaskan apa itu kinerja internasional antar negara. Langsung aja ke videonya, berikut pembahasannya. Jadi, kerjasama internasional itu adalah kerjasama internasional itu membahas tentang kenapa negara-negara sekarang itu nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Dulunya negara-negara tuh egois, maunya kerja sendiri, maunya menang sendiri, dan hasilnya apa? Tarif jadi tinggi, barang-barang jadi susah masuk, dan menghasilkan dagang jadi susah, ekonomi jalan di tempat, dan malah sering ribut antar negara. Nah, dari situlah negara-negara jadi mikir, rugi dong kalau kita ribut terus sama negara-negara tetangga. Kenapa kita nggak buat kesepakatan bareng aja, kayak gitu. Terus dibentuklah yang namanya GATT pada tahun 1948. Isinya negara-negara tuh sepakat buat nurunin yang namanya bea cukai. Dari terbentuknya GATT itu agar dagang menjadi lebih lancar. Tapi GATT masih lempeng, gak ada yang ngawasin benar-benar, dan akhirnya dibentuklah atau di-upgrade lagi GATT tersebut menjadi yang namanya WTO. WTO itu dijuluki oleh negara-negara dengan julukan wasit dunia. Tugas dari WTO tersebut, teman-teman, dia bisa mengatur aturan main perdagangan agar adil dan gak ada yang curang, dan juga tidak terjadi diskriminasi, dan juga kalau ada ribut antar negara, di WTO yang nengahin antar negara tersebut. Terus WTO juga mengurus hal-hal baru kayak beli jasa, hak cipta, e-commerce, pertanian, sampai dagang sama lingkungan. Singkatnya, WTO itu teman-teman, dia yang mastiin roda perdagangan dunia menjadi lebih rapi. Tapi teman-teman, aturan global saja tidak cukup, karena negara-negara yang berdekatan maka lebih dekat dan lebih enak kerjasamanya. Maka daripada itu, lahirlah klub-klub regional negara tetangga yang sepakat. Kayak, udah yuk kita hapus pajak antar kita biar kita makin kuat. Nah, levelnya pun berbeda-beda teman-teman. Ada yang cuman menghapus tarif saja, ada juga yang nyamain pajak luar, ada juga yang pasar plus tenaga kerjanya bebas, sampai yang udah kayak satu negara. Dan contoh yang paling gokil itu teman-teman, Uni Eropa. Teman-teman pernah dengar? Ya, awalnya dia hanya membentuk 6 negara sama batu bara dan baja saja. Namun, biar gak ada perang lagi, lama-lama dia nagih. Jadi masyarakat Eropa. Terus malah naik lagi tingkatnya menjadi Uni Eropa. Sekarang UE ini itu udah kayak negara gabungan, punya parlemen sendiri, hukumnya disamain, mata uangnya euro semua, kebijakannya bareng-bareng, negara anggotanya rela mengasih sebagian kuasa demi Eropa aman dan kaya bareng-bareng. Berikutnya teman-teman, ada yang namanya ASEAN. Teman-teman pernah dengar apa itu ASEAN? Atau sekilas teman-teman pernah tahu apa itu ASEAN? Ya, ASEAN itu adalah klub Asia Tenggara yang dibentuk pada tahun 1967. Isinya negara-negara tetangga. ASEAN tidak se-ekstrem UE teman-teman atau Uni Eropa. Tapi ASEAN sendiri punya mimpi besar menjadi
ASEAN Community 2015. Targetnya ASEAN juga bikin pasar yang gede banget. Jadi barang, jasa, investasi, bahkan tenaga kerja ahli jadi bebas hilir mudik antar negara ASEAN. Tujuannya biar biaya produksi murah, barang jadi murah, dan ASEAN nggak kalah saing sama Cina atau Eropa. Bedanya sama UE, ASEAN masih santai. Mereka masih pakai musyawarah, nggak maksa, jadi negara tetap pegang kedaulatannya masing-masing. Jadi kesimpulannya teman-teman dari kerjasama internasional antar negara ini adalah kerjasama internasional itu lahir karena semua negara sadar kayak negara aku butuh negara kalian dan negara kalian butuh negara aku. Atau dalam pembicaraan kita sehari-hari dengan sesama teman kita atau dengan orang-orang terdekat kita, kayak kita itu bukan manusia yang bisa sendiri. Kayak aku butuhin kamu, kamu butuhin aku, kayak gitu. Jadi lewat WTO ada aturan main globalnya, lewat UE sama ASEAN ada contoh nyata klubnya. Terus tujuannya cuma satu, teman-teman. Tujuannya cuma satu, dagang lancar, ekonomi baik, negara aman. Tapi ada tapinya ya. Tapi perdagangan bebas itu kayak pisau, teman-teman. Kalau industri kamu jago, kamu bisa jualan kemana-mana dan kamu bisa jadi kaya. Tapi kalau industri kamu letoy, kamu malah kebanjiran barang impor dan industri lokal jadi tumbang. Kayak Indonesia waktu AFTA, impor meledak, defisit dagang. Makanya negara itu harus pintar-pintar, teman-teman. Ikut kerjasama ya, tapi industri di dalamnya juga harus dikuatin biar enggak jadi korban. Jadi itulah penjelasan dari saya apa itu kerjasama internasional antar negara. Jikalau kurang ataupun lebih, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman. I just had to let you know you're